Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Muslimin Al-Aqsa. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe dan memberikan komentar di beberapa video saya sebelumnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang baru pertama kali menonton video saya ini, jangan lupa untuk subscribe dan membagikan. Semoga Bapak Ibu dan para sahabat tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru yang akan terupdate melalui channel YouTube saya. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mensimulasikan perhitungan angka kredit jabatan fungsional berdasarkan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, di mana pada video saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang tata cara penginputan sasaran kinerja pegawai ke dalam aplikasi e-kinerja BKN. Nah, dari beberapa video-video saya sebelumnya, beberapa pertanyaan-pertanyaan dan banyak yang berkaitan dengan bagaimana menghitung angka kredit jabatan fungsional, utamanya bagi Bapak Ibu para sahabat fungsional di sekolah atau di madrasah. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan perhitungan angka kredit jabatan fungsional, khususnya jabatan fungsional keahlian. Baik, langsung saja kita mulai. Tentu pertama yang harus kita pahami secara jelas terkait dengan regulasi. Nah, terkait dengan regulasi atau aturan yang berkenaan dengan jabatan fungsional adalah yang pertama Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana dengan lahirnya Permen PAN ini secara otomatis menghapus kurang lebih 290 peraturan-peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan jabatan fungsional, termasuk tidak berlakunya lagi Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 terkait jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian aturan yang kedua yang berkaitan dengan jabatan fungsional adalah Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja pegawai ASN atau tata cara pengelolaan kinerja pegawai melalui penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Kemudian aturan yang ketiga berkaitan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Kemudian aturan yang keempat adalah terkait dengan Peraturan BKN nomor 4 tahun 2023 yang membahas tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS, di mana berlakunya aturan ini memberikan ruang kepada Bapak Ibu para sahabat fungsional untuk meningkatkan jenjang karirnya. Sebagaimana kita lihat bahwa di pasal 2 periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember, atau selama 1 tahun ada 6 periode kenaikan pangkat, di mana pada tahun sebelumnya itu hanya 2 periode
setiap tahun, yaitu 1 April dan 1 Oktober. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana menghitung angka kredit kita dengan aturan atau Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, perlu kita ketahui terkait dengan istilah integrasi dan konversi. Nah, di dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu dikenal dengan istilah dengan nilai dasar. Ini ada 4 jenjang jabatan, mulai dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, dengan pangkat A sampai 3A sampai 4E. Nah, nilai dasar ini sudah ditentukan juga dalam Permenpan tersebut dari jabatan ahli pertama sampai ahli utama. Untuk jabatan ahli pertama itu nilai dasarnya adalah 100, ahli muda 200, dan ahli madya 400, dan ahli utama 850. Nah, ini kalau kita lihat di sini itu ada perbedaan rentang angka kredit lama atau konvensional dengan angka kredit akumulasi dengan istilah integrasi. Kemudian dikenal juga dengan istilah integrasi, di mana angka kredit konvensional kita per 31 Desember tahun 2022 akan diintegrasikan dengan angka kredit baru, dengan tentunya aturan atau tata cara yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana menghitung angka kredit integrasi? Rumusnya itu angka kredit kumulatif konvensional yang terakhir per 31 Desember 2022 dikurangi dengan nilai dasar dari setiap jenjang atau dari setiap pangkat jabatan. Contoh, dengan PAK per 30 Juni 2021 pangkat golongan 3D dengan angka kredit 348,976 dikurangi nilai dasar 200, sehingga angka kredit integrasinya 148,976. Inilah yang menjadi angka kredit integrasi yang selanjutnya akan ditambahkan dengan angka kredit konversi dari hasil kinerja atau dari SKP. Apa aturannya Bapak Bu? Apa dasarnya? Tentu dasarnya adalah Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, di mana penyesuaian angka kredit konvensional per 31 Desember 2022 akan diintegrasikan ke dalam angka kredit. Kemudian angka kredit konversi. Angka kredit konversi atau angka kredit yang diperoleh dari hasil kinerja kita dengan rumus prosentase sesuai predikat kinerja. Ini predikat kinerja di setiap hasil kinerja sangat baik itu prosentasenya 150%, baik 100%, butuh perbaikan 75, kurang 50, dan sangat kurang 25. Itu kemudian dikalikan dengan koefisien tahun jenjang jabatan. Ini koefisien tahunan angka kredit setiap jenjang jabatan, khusus untuk jabatan keahlian. Jadi contoh predikat kinerja ahli muda 3D dengan predikat kinerja baik, maka untuk menghitung angka kredit tahunannya 100%, karena dia baik 100%,
kemudian dikalikan dengan koefisien tahunan. Koefisien tahunan untuk predikat baik untuk ahli pertama, mohon maaf, untuk ahli muda itu 25%, 25 angka kredit. Jadi 100% koefisien predikatnya, kemudian koefisien angka kredit tahunannya 25, sehingga angka kredit tahunan dapat 25 angka kredit. Ini untuk tahunan. Nah, selanjutnya konversi predikat ke angka kredit secara periodik. Nah, dasarnya bisa kita lihat peraturan BKN pasal 13, di mana di situ dijelaskan bahwa dalam hal pejabat fungsional telah memenuhi angka kredit kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan pangkat jabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan. Artinya apa ini Bapak Ibu? Artinya bagi Bapak Ibu yang sudah memenuhi angka kredit kebutuhan untuk naik jenjang atau naik pangkat tanpa harus menunggu hasil konversi angka kredit tahunan, Bapak Ibu sudah bisa mengusulkan atau mengajukan penetapan angka kredit di setiap triwulan, di mana di 1 tahun ada 4 triwulan. Menghitungnya ya tentu secara proporsional, jumlah bulan periode per jumlah bulan setahun dikali persentase predikat kinerja, kemudian dikali koefisien tahun angka kredit. Contoh untuk predikat kinerja ahli muda golongan 3D dengan predikat kinerja baik, maka kalau dihitung secara triwulan 1 Januari sampai Maret berarti 3/12 dikali 100 dikali 25, maka angka kredit triwulan 1 6,25. Begitu seterusnya sampai apabila salah satu di antara 4 triwulan ini sudah mencukupi angka kredit kumulatif untuk keperluan kenaikan pangkat atau pangkat dan jabatan, maka bisa diajukan untuk ditetapkan untuk dipergunakan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. Dasarnya bisa kita lihat ini Bapak Ibu, bisa dilakukan secara periodik tanpa harus menunggu angka kredit tahunan kita. Nah, seperti apa angka kredit setiap jenjang jabatan atau setiap pangkat? Ini bisa kita lihat dalam Permenpan 1 nomor tahun 2023 pada lampiran khusus untuk kategori jabatan fungsional keahlian, di mana di jenjang itu ada 4 jenjang: ahli pertama, ahli muda, madya, dan utama. Nah, untuk membaca tabel angka kredit ini, maka kita akan lihat dari ahli pertama golongan 3A dan 3B, maka angka kredit untuk kenaikan pangkat golongan 3A adalah 50 angka kredit. Sedangkan untuk golongan 3B, dia akan naik pangkat sekaligus naik jenjang ke ahli muda. Jadi jenjang naik pangkat 3B ke 3C sekaligus naik jenjang ahli pertama ke ahli muda. Angka kredit yang dibutuhkan adalah 100. Begitu juga untuk ahli muda golongan 3C ke 3D, hanya naik pangkat, butuh angka kredit 100. Dan untuk golongan 3D ahli muda, dia naik pangkat sekaligus naik jenjang, naik pangkat ke 4A dan naik jenjang ke ahli madya,
membutuhkan angka kredit 200. Untuk ahli madya golongan 4A ke 4B membutuhkan angka kredit 150. Untuk 4B ke 4C juga membutuhkan angka kredit 150. Tetapi untuk ahli madya golongan 4C yang naik pangkat ke 4D sekaligus naik jenjang ke ahli utama membutuhkan angka kredit 450. Dan golongan 4D ahli utama ke 4E membutuhkan angka kredit 200. Nah, seperti itu Bapak Ibu para sahabat cara membaca kebutuhan angka kredit setiap jenjang dan setiap pangkat. Nah, untuk koefisien tahunan atau standar dasar angka kredit setiap tahun setiap jenjang itu sudah ditentukan. Apabila predikat kinerja atau SKP setiap tahun dari setiap jenjang ini bernilai baik, maka sekian angka kredit tahunannya. Contoh golongan 3A sampai golongan 3B jika berpredikat baik kinerjanya 1 tahun, maka diberi angka kredit 12,5. Begitu juga ahli muda golongan 3C dan 3D dengan berpredikat baik 1 tahun, maka diberi angka kredit 25 dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja bagaimana mensimulasikan perhitungan angka kredit dengan menggabungkan antara angka kredit integrasi dan angka kredit konversi dari hasil kinerja kita. Nah, di sini saya berikan satu contoh PAK atau penetapan angka kredit jabatan ahli pertama golongan 3A di mana PAK-nya ini atau penilaiannya ini itu per 30 September 2022 dengan akumulasi angka kredit sebanyak 112,575. Nah, inilah yang akan dijadikan angka kredit integrasi. Kemudian dari angka kredit kumulasi konvensional ini selanjutnya dikurangi dengan angka kredit, dikurangi dengan nilai dasar. Nilai dasar yang dimaksud adalah nilai dasar yang dimaksud di sini sesuai dengan pangkatnya golongan 3A, maka nilai dasarnya adalah 100. Nilai dasar 100. Sehingga angka kredit kumulatif konvensional ini dikurangi dengan nilai dasar 100, maka angka kredit integrasinya 12,575. Selanjutnya kita akan lihat angka kredit konversi dari hasil kinerja atau SKP-nya. Kebetulan SKP 2023 sudah dinilai dan mendapatkan predikat baik, sehingga untuk menghitung angka kredit dengan predikat baik pada pangkat penata muda 3A yaitu 100% dikali koefisien tahunan angka kreditnya 12,5, maka nilai angka kreditnya 12,5. Nah, untuk mendapatkan angka kredit kumulatif itu nilai angka kredit integrasi ini kemudian ditambahkan dengan angka kredit konversi dalam tahunan, sehingga jumlah dari angka kredit integrasi dan angka kredit konversi sebanyak 25,075. Sedangkan yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dari golongan 3A ke 3B itu membutuhkan angka kredit sebanyak 50, sehingga 25,075 masih kekurangan angka kredit sebanyak 24,925. Bapak Ibu para sahabat fungsional yang saya hormati,
Selanjutnya kita akan mensimulasikan salah satu angka kredit konvensional per 31 Desember 2022. Nah, angka kredit konvensionalnya itu 514,700 dikurangi angka nilai dasar 400 sesuai dengan jenjang jabatannya ahli madya pembina 4A. Maka angka kredit maka nilai dasarnya 400. Jadi angka kredit konvensionalnya dikurangi nilai dasar 400, maka angka kredit integrasinya 114,7. Nah, selanjutnya untuk melihat angka kredit konversinya yang didapat dari predikat kinerja SKP 2023 dengan predikat baik, maka 100% dikali 37,5 sama dengan 37,5. Selanjutnya angka kredit integrasi ini dijumlahkan dengan angka kredit konversi sehingga total angka kredit kumulatifnya 152,2. Sedangkan angka kredit yang dibutuhkan untuk naik ke pangkat 4A itu membutuhkan angka kredit 150. Dengan angka kredit kumulatif yang didapat sekarang 152,2 dikurang 150, maka sudah ada kelebihan ya 2,2, sehingga dengan angka kredit kumulatif yang didapat itu sudah mencapai angka kredit yang dibutuhkan, bahkan sudah lebih 2. Nah, kita lihat aturan terkait dengan kelebihan angka kredit atau kekurangan angka kredit. Dalam hal pejabat fungsional telah memenuhi angka kredit kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan pangkat jabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat. Nah, ini tadi juga saya sudah jelaskan, tanpa menunggu hasil konversi nilai predikat kinerja kita bisa mengusulkan untuk penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat di periode terdekat sesuai dengan triwulan yang kita usulkan. Nah, ini yang saya maksud, bahwa dalam hal pejabat fungsional memiliki angka kredit melebihi, ada kelebihan dari seluruh dari kebutuhan angka kreditnya, maka untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan angka kredit tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Namun, dalam hal pejabat fungsional memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan. Maksudnya ini Bapak Ibu, kita kembali untuk melihat kelebihan angka kredit bisa dipergunakan apabila di jenjang jabatan yang sama. Jadi contoh, angka kredit 3A ke 3B ada selisih dari 50, maka selisih dari 50 itu masih bisa dipergunakan dari pangkat 3B ke pangkat 3C. Namun kelebihan angka kredit dari 3B ke 3C tidak bisa dipergunakan lagi untuk naik ke pangkat 3B karena sudah jenjang yang berbeda, satu ahli pertama, satu ahli muda. Begitu juga untuk kenaikan kelebihan angka kredit dari jabatan 3D bisa digunakan untuk ke jabatan atau pangkat 4A. Namun kelebihan dari yang didapat untuk kenaikan 3D ke 4A tidak dapat dipergunakan untuk 4B. Namun kelebihan dari 4A ke 4B
bisa dipergunakan untuk ke 4C dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memprediksi angka kredit kita. Jadi contoh salah satu pak dengan guru ahli pertama golongan 3A. Kita hitung 112,575 dikurang 100 angka kredit nilai dasarnya, maka angka kredit integrasinya 12,57. Nah, selanjutnya angka kredit konversinya dengan predikat kinerja baik dikonversi dengan perhitungan 100% kali koefisien tahunan 12,5, maka angka kreditnya 12,5. Sehingga angka kredit kumulatifnya, angka kredit integrasi ditambah angka kredit konversi, maka angka kreditnya 12,075. Kebutuhan angka kredit dari golongan 3A ke 3B itu adalah 50. Sedangkan angka kredit kumulatifnya 25,075, sehingga masih kekurangan 24,92. Mari kita prediksi, seandainya 2023 atau 2024 yang bersangkutan memiliki kekurangan angka kredit untuk naik pangkat 3A ke 3B sebanyak 24,925, kita akan prediksikan di 2023 apabila nilai kinerjanya atau nilai SKP-nya baik, maka 100% dikali 12,5, maka nilai kreditnya 12,5. Kalau dia dapat selama 2 tahun berturut-turut dengan predikat kinerja baik, maka angka kreditnya itu 25. Sehingga 2 tahun ke depan dari 2024 dan 2025 yang bersangkutan sudah memenuhi angka kredit yang dibutuhkan. Jadi kekurangannya tadi di 2023 24 sekian. Setelah 2 tahun dengan predikat kinerja berturut-turut baik, maka angka kreditnya sudah mencapai, bahkan sudah lebih. Selanjutnya kita prediksi kedua, predikat SKP sangat baik. Predikat SKP sangat baik itu koefisien tahunannya, mohon maaf, ini ada salah perhitungan. Koefisien tahunannya itu 150% dikali 18,75. Sehingga di triwulan 1 predikat SKP sangat baik itu 6/12 kali 150% dikali 18,78, sehingga yang bersangkutan itu sudah bisa 1 tahun 6 bulan itu sudah bisa untuk memenuhi angka kreditnya dari pangkat 3A ke 3B. Bapak Ibu para sahabat yang saya hormati, selanjutnya kita akan simulasi. Untuk menghitung angka kredit tersebut, saya sudah membuatkan satu aplikasi. Di dalamnya ada beberapa formulasi yang bisa menghitung secara otomatis dari setiap angka kredit dan jenjang jabatan, kebutuhan angka kreditnya berapa, untuk kenaikan angka kreditnya butuh berapa, kemudian bisa diprediksi kira-kira tahun berapa dan triwulan berapa saya bisa mengajukan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jenjang saya. Baik, kita langsung saja saya perlihatkan Bapak Ibu yang mendapatkan aplikasi ini. Silahkan Bapak Ibu download melalui link yang saya sudah cantumkan di deskripsi video ini. Nah, kita akan langsung saja Nah, ini Bapak Ibu, ini dalam bentuk formulasi Excel yang saya sudah buat secara sederhana.
minimal untuk membantu Bapak Ibu menghitung, mengkalkulasi, bahkan bisa mensimulasi dan memprediksi kebutuhan angka kredit Bapak Ibu sesuai tentunya dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, ini ada petunjuk Bapak Ibu, data hanya bisa diinput pada sel yang berwarna kuning. Jadi selain yang warna kuning itu tidak bisa diedit, itu sudah diprotect. Nah, Bapak Ibu hanya bisa menginput data yang berwarna kuning, di sel warna kuning. Jadi silakan input, contoh saya, kemudian jabatan fungsional guru, bisa juga jabatan fungsinya katakanlah kepala sekolah atau pengawas atau penghulu atau penyuluh. Yang jelas semua jabatan fungsional keahlian. Silahkan ditulis di sini, diketikkan. Kemudian untuk pangkat golongan silahkan dipilih sesuai dengan pangkat golongan sekarang atau pangkat golongan yang akan kita prediksi. Contoh pangkat golongan 3D. Kemudian TMT-nya itu format penulisan di sini tentunya menyesuaikan dengan format tanggal di komputer atau laptop Bapak Ibu. Kemudian ini akan otomatis ya. Bapak Ibu tentukan jenis fungsional, pangkatnya, maka ini akan otomatis. Kemudian juga akan otomatis membaca berapa tahun dan berapa bulan masa jabatan masa pangkat golongan ruangnya. Kemudian unit kerja, kemudian instansi dan tahun berjalan. Kebetulan tahun sekarang adalah 2024. Nanti kalau mau diprediksi tentunya disesuaikan dengan tahun di mana Bapak Ibu akan memprediksi kenaikan pangkat Bapak Ibu. Nah, di sini ada angka kredit konvensional. Angka kredit konvensional yang dimaksud adalah angka kredit per 31 Desember 2022. Contoh saya hitung angka kredit konvensional saya per 31 Desember 2022. Nah, ini 348. Angka kredit konvensional saya 348976. Berarti saya cantumkan di sini 348,976. Sehingga ini akan terbaca secara otomatis angka kredit integrasi saya. Nah, itu tentunya sesuai dengan perhitungan atau rumus yang kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian selanjutnya predikat kinerja saya di tahun 2023 lalu, saya mendapatkan predikat kinerja contoh baik. Maka angka kredit kumulatif saya, koefisien tahunan saya 12, sesuai dengan pangkat saya itu 12 angka kredit. Kemudian dihitung koefisien karena dia baik, maka 100 dikalikan 100% sehingga angka kredit saya berdasarkan konversi predikat baik di golongan 3D, maka angka kredit saya 25. Nah, angka kredit konversi ini ditambahkan dengan angka kredit integrasi, maka angka kredit kumulatif saya itu 173,976. Nah, kebutuhan angka kredit yang saya inginkan yaitu karena saya dari 3D ke 4D, maka saya naik pangkat dan naik jenjang. Naik pangkat 3D ke 4A, naik jenjang dari ahli muda ke ahli madya. Saya butuhkan 200. Nah, sehingga saya masih kekurangan 26,024. Nah, di tahun 2024, mohon maaf, ini 2023, 2024. Nah, di tahun 2024 nanti saya bisa memprediksi pada triwulan berapa dan atau pada tahun keberapa saya bisa naik pangkat atau mencapai kekurangan angka kredit saya ini. Nah, kita Bapak Ibu tinggal memilih, ya, tinggal memilih. Contoh, kalau di sini saya pilih, mohon maaf, kalau predikat seandainya predikat kinerja saya di 2023 amat baik,
tentu koefisien persentasenya 150%, sehingga saya hanya kekurangan 13, sekian angka kredit. Berbeda kalau tadi saya memilih baik, maka di sini minus 26. Ya, Bapak Ibu tinggal memilih di sini predikat kinerjanya, maka otomatis akan menghitung di formulasi ini. Nah, saya kembali, katakanlah saya bernilai baik di 2023, angka kredit saya masih kurang 26, sekian. Di 2024 seandainya saya di periode tahunan nanti di akhir tahun saya memperoleh nilai amat baik, maka jika sudah berwarna hijau, maka saya sudah memenuhi angka kredit kenaikan pangkat saya di 4A di 2024. Nah, apakah saya bisa memprediksi kalau saya sekiranya mau naik pangkat lebih awal atau lebih cepat? Kita bisa coba, katakanlah di triwulan 1 predikat saya sangat baik, kemudian saya klaim di sini triwulan 1, maka di sini belum. Di bawah Bapak Ibu bisa baca dapat dipergunakan untuk penambahan angka kredit jabatan guru ahli muda dan pangkat 3. Jadi maksudnya ini adalah angka kredit ini tidak bisa dipakai untuk kenaikan jenjang atau jabatan, tetapi hanya bisa dipakai untuk penambahan angka kredit, karena ini juga belum mencapai. Nah, bagaimana kalau triwulan 2 saya predikat sangat baik, saya klaim di triwulan 2 masih belum. Coba saya klaim lagi di triwulan 3 sangat baik, kemudian saya pilih triwulan 3. Ternyata di triwulan 3 saya sudah bisa mengajukan penetapan angka kredit, karena sudah mencapai nilai kredit yang saya butuhkan adalah 200, sehingga di tahun 2024 nanti, tepatnya di triwulan 3, saya sudah bisa mendapatkan angka kredit lebih dari 200 yang saya butuhkan. Nah, untuk memprediksinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kalau saya di 2024 sudah naik pangkat ke 4A, 2024 saya naik pangkat ke 4A. Artinya 2024 di triwulan 3 tadi saya sudah mendapatkan angka. Berarti 2025 saya akan kembali menghitung. Maka di angka kredit konvensional ini Bapak Ibu, karena ini sudah digunakan, maka kita hapus. Sini ada petunjuk hapus angka kredit konvensional apabila sudah digunakan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Artinya karena saya sudah naik pangkat tadi, saya dapatkan angka kredit integrasi atau konvensional saya dari 3A, dari 3D ke 4A, dan saya sudah gunakan, maka saya harus hapus untuk supaya bisa kembali dari 0. Selanjutnya saya mau prediksi di 2025 dengan pangkat 3A. Nah, tentu kalau di 2024 SKP saya baik, maka angka kredit saya 37,5. Berapa tahun saya bisa naik pangkat selanjutnya? Kalau nilai SKP saya setiap tahun bernilai baik dengan predikat baik, maka idealnya saya naik pangkat 4 tahun ke depan, yaitu tepatnya tahun 2027. Namun sekiranya saya memiliki predikat sangat baik, maka di 2023, kemudian di 2025 saya predikat baik, kemudian saya klaim tahunan atau klaim apakah bisa lebih awal dari 4 tahun itu. Nah, ternyata di tahun ketiga saya sudah bisa naik pangkat dari 3A, dari 4A ke 4B dengan predikat ini. Jadi Bapak Ibu, semua option yang ada di sel warna kuning ini Bapak Ibu bisa memilih. Jadi kalau di sini diprediksi sangat baik, kemudian diklaim di sini pilih. Jadi tinggal Bapak Ibu ganti di sini. Kalau Bapak Ibu memprediksi di triwulan 3 ini, maka di triwulan 3 Bapak Ibu coba klaim.
sehingga nanti otomatis akan terbaca angka kreditnya apakah sudah memenuhi atau bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh perhitungan angka kredit dengan mensimulasikan di formulasi tersebut. Kita mulai dari golongan 3A 112,57. 112 angka kredit konvensionalnya 112,57. Dia pangkat 3A. Pangkat 3A. Maaf. Maka angka kredit integrasinya 12. Nah, kalau dia berpredikat sangat baik di 2024, maka ini kita pilih tahunan. Nah, di 2026 dia akan bisa naik pangkat, sudah memenuhi angka kredit 50. Ya, bahkan sudah lebih. Nah, ada yang bertanya, gimana seandainya di tahun 2024 atau 2025 saya mendapat jasa pendidikan magister S2? Maka secara aturan itu diberikan angka kredit 25% dari angka kredit kumulatifnya, dari angka kredit kebutuhan angka kredit jenjangnya. Jadi 25% dari 50 itu sekitar 12,5. Jadi 12,5 itu bisa ditambahkan dengan angka kredit konversi yang didapat pada tahun itu. Kalau memungkinkan mencukupi, maka akan diajukan untuk penetapan paknya untuk kebutuhan naik pangkat. Nah, selanjutnya contoh kedua, golongan 4A. Golongan 4A angka kredit konvensionalnya ini 514,70. Kita masukkan ke dalam formulasi 514,70. 500. Jangan lupa Bapak Ibu, ini ubah karena akan berpengaruh ke dalam perhitungan, sehingga angka kreditnya sebanyak 114,7 angka kredit integrasinya. Nah, dia di 2024 predikat kinerjanya baik, sehingga koefisien tahunannya 37,5, sehingga angka kredit yang didapat 152,2. Sedangkan yang dibutuhkan untuk naik pangkat 4A ke 4B hanya 150. Nah, ini sudah lebih dari 2,2. Maka pada tahun 2024, ya kalau mau lebih awal, maka prode pertama, prode kedua itu bulan April. Ya. Untuk kenaikan pangkatnya. Nah, bagaimana dengan kelebihannya? Seperti aturan yang saya bacakan tadi, bahwa kelebihan pangkat bisa digunakan selama di jenjang yang sama. Karena dari 3A ke 4A ke 4B masih jenjang sama, itu ahli madya, maka ini bisa ditambahkan dengan angka kredit untuk kebutuhan naik ke 4C, 4B ke 4C. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup dari penjelasan saya terkait angka kredit, perhitungan dan simulasi angka kredit. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa dengan melihat video saya, Bapak Ibu bisa memprediksi, bahkan bisa mengkalkulasi kenaikan pangkat dan jabatan Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan lupa subscribe bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, dan membagikan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman fungsional.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.